Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Malik. Saya Informatika B, NIM di 02193006. Baiklah, kali ini saya akan kembali lagi untuk memprogram Java, yaitu adalah sorting selection sort Java. Nah, yang pertama kita buka adalah file, new project. Di sini kita pilih Java aplikasi, Java application. Terus kita di sini klik selection sort. Kita pilih judul. Oke, kita menggunakan huruf kecil saja. Selection sort. Nah, setelah itu setelah itu kita finish. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita hapus saja yang ini adalah merupakan pernyataan. Kita hapus. Oke. Nah, setelah ini kita pertama-tama kita buat variabel. Nah, variabelnya adalah variabel integer, kurung siku bisa kita masukkan angka sama dengan, kemudian kurung kurawal kita bisa masukkan angka, terserah angka apa saja yang bisa dimasukkan, asal jangan terurut karena kita akan mengurutkan angka menggunakan selection sort. Misalnya 2, 1, 3, 4, 5. Oke, selesai. Nah, ini di sini ada 5 value. Kita klik. Oke, pertama kita tampilkan dulu angka yang sebelum di sorting. Nah, ini langkah sebelum sorting. Kemudian kita buat for-nya. Nah, di sini gunanya for untuk menampilkan angka nanti pada tipe data integer atau variabel. Oke, di sini kita buat angka titik length. Nah, gunanya length di sini untuk membatasi array yang akan muncul pada saat di print. Oke, kembali lagi kita sort, kita tulis angka. Di sini kita berikan dalam kurung siku adalah i karena untuk menampilkan pada for itu adalah angka. Kemudian kita plus koma. Oke. Nah, setelah ini kita buat sort untuk memberikan spasi atau jeda pada saat nanti di print. Terus ini kemudian kita tulis sort di sini, dan sort di sini berguna untuk menampilkan metode yang kedua dengan mengambil angka yang pertama, seperti itu. Nah, mengapa di sini error? Karena kita belum membuat metode yang kedua. Jadi kita coba buat metode yang kedua. Kita buat metode yang kedua. Public integer sort. Integer sort dalam kurung integer kurung siku. Bisa kita berikan di sini, misalnya kita berikan nomor. Di sini variabel, terserah mau variabel apa yang Anda berikan, bisa semuanya. Kemudian kita buat for. Oke, di sini for. Di sini kita 10 kita ganti menjadi nomor titik length, karena untuk menampilkan angka yang ada dalam metode, seperti itu. Di sini sama halnya kita kurang satu. Nah, setelah ini kita buat integer max index. Nah, di sini max index ini terserah Anda mau membuat apa. Anda bisa memberikan karena hanya variabel, tapi saya di sini akan memberikan max index, jadi maksimum indeks dari 0 sampai maksimumnya adalah 4. Nah, setelah itu kita sama dengan i titik koma. Kemudian kita buat lagi for. Jadi di sini adalah for dalam for. J sama dengan 1. Maksud saya J sama dengan i ditambah 1. Kemudian kita ganti di sini 10 menjadi nomor titik length. Nah, di sini nomor titik length.
Oke. Setelah itu kita enter. Kita buat if. Kita buat if dalam kurung nomor kurung siku J lebih besar nomor kurung siku max index. Nah, situ adalah max index. Kita kurung kurawal dan enter lagi. Nah, di sini setelah itu kita buat max index sama dengan J. Max index sama dengan J. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengapa di sini max index sama dengan J. Nah, di sini max index sama dengan, jadi max index ini sama dengan I. Nah, sama dengan ini for yang pertama adalah max index sama dengan I. Jadi integer max index ini dimiliki oleh for yang pertama, sedangkan integer yang max index ini dimiliki oleh for yang kedua. Nah, di sini setelah ini kita akan memasukkan rumus. Oke, rumusnya adalah integer temp. Nah, di sini mengapa saya tidak membuat integer temp pada awal? Sebenarnya bisa juga integer temp kita buat pada awalnya, dan kita juga bisa buat pada saat ingin memasukkan rumus. Sama dengan nomor titik max index koma. Nah, di sini adalah rumusnya. Rumusnya sini adalah nomor max index. Jadi nomor ini sama halnya dengan menukar-nukar angka. Jadi rumusnya adalah ke kiri. Nomor max index di nilainya dipindahkan ke tempat wadah sementara. Temp inilah wadah sementara. Kita enter. Kemudian di sini kita tulis nomor dalam kurung siku max index sama dengan nomor J. Nah, di sini J kita andaikan wadah maksud saya I. Nah, di sini nomor kita andaikan adalah wadah kedua atau wadah B. Jadi wadah B ini, nomor ini kita pindahkan ke gelas A yang tadinya nilainya sudah dipindahkan ke wadah sementara. Kita enter lagi. Kemudian di sini kita tulis lagi nomor I sama dengan sama dengan temp. Nah, di sini nilai yang tadinya ada di dalam temp, nilai A tadinya dipindahkan ke temp, kita pindahkan lagi ke wadah B ini atau nomor I ini, karena kita kan akan menukar gelas. Seperti itu sistemnya. Jadi harus betul-betul paham akan sistemnya ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita saatnya untuk menampilkan atau memprint. Jadi sini angka setelah diurut atau disorting. Kita tulis saya angka setelah disorting supaya sama dengan ini tadi, sama dengan metode yang pertama ya. Kembali lagi kita buat for, sama halnya yang di atas tadi. Kita buat for, kita tampilkan di sini. Namun di sini berbeda dengan metode yang pertama. Metode pertama adalah variabelnya adalah angka, sedangkan metode yang kedua adalah variabelnya adalah nomor. Jadi di sini kita masukkan adalah nomor. Jadi nomor titik length. Nah, seperti itu. Kemudian kita tampilkan show. Gunanya print ini adalah untuk menampilkan. Jadi terus di sini nomor dalam kurung siku I. Kemudian kita tulis plus koma. Oke. Setelah ini selesai kan, mengapa di sini error? Karena di sini kita menggunakan return. Jadi seperti ini. Kita buat dulu shout. Nah, ini yang gunanya untuk menspasi. Kemudian kita buat return nomor. Nah, seperti ini. Maka tidak lagi error karena kita akan menampilkan return nomor. Seperti itu. Jadi setelah kita ini kita hapus ln-nya, karena ln merupakan spasi, sama halnya bubble short. ln itu merupakan spasi. Jadi apabila kita hapus ln-nya, maka
akan maksud saya enter, jadi kita hapus ln-nya, maka akan muncul di samping maksudnya muncul bersab, seperti bersab ceritanya. Oke, coba kita run, apakah benar, apakah tidak. Jika salah, maka kita benahi bersama-sama ya teman-teman. Nah, betul sekali. Nah, di sini kita lihat angka-angka sebelum disorting 21345, sedangkan angka setelah disorting adalah 54321. Nah, di sini mengapa 54321? Karena kita akan memprogram dari angka terbesar menjadi angka terkecil. Apabila Anda ingin mengganti, maka kita tinggal ganti di dalam if-nya saja. Contohnya kita ganti seperti ini. Maka nanti akan muncul formatnya adalah seperti 1 2 3 4 5. Tapi di sini kita akan mencari descending, bukan ascending. Jadi kita pilih seperti ini saja. Nah, seperti ini. Nah, terima kasih untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin codingan hari ini Java Selection Sort mensorting atau mengurutkan data dari besar terkecil melalui program Java Selection Sort. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.